Noin. Mantap teman-teman, bisa diterima saya teman-teman. Bisa Pak. Bisa Pak. Mungkin maaf ya, saya terlempar. Tadi internetnya memang ada sedikit problem, saya terlempar dari Zoom teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Nilainya sudah diterima semua teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, nilainya gimana nilainya? Alhamdulillah. Apakah sudah sesuai dengan yang dikerjakan oleh teman-teman atau seperti apa? Agak kaget, Pak. Kenapa kaget? Ekspektasi saya malah nilainya di bawahnya ya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ada yang lain teman-teman? Ayo yang lain. Nah, oke ya sebelum kita mulai kuliah, kita sedikit kita bahas mengenai ini ujian tengah semester kemarin ya. Kita bahas soal demi soal ya. Tapi saya nggak ngeluarin soalnya di sini. Di soal yang nomor satu itu sebentar saya tak lihat soal dulu. Nah, dari soal yang nomor satu, teman-teman diminta untuk menjelaskan perbedaan antara objek pajak standar, non standar, dan objek pajak khusus. Nah, teman-teman apabila menjawab apa itu objek pajak standar, misalnya luasnya kurang atau sama dengan 10.000, tanahnya kurang dari 10.000 meter, terus kemudian kurang dari 1.000 meter bangunannya atau sama dengan 1.000 meter, terus kemudian tingkatnya, tingkat 4 dan lain sebagainya, terus kemudian menjelaskan objek pajak non standar itu kebalikannya dari standar tapi diuraikan, terus kemudian objek pajak
khusus itu apa. Nah, itu termasuk penilaiannya seperti apa kalau objek pajak standar, misalnya dengan penilaian massal, dengan yang satu dengan penilaian individual, yang satunya lagi objek pajak khusus dengan penilaian individual juga, atau mempunyai kriteria-kriteria khusus, misalnya ada dermaga, bandara, dan lain sebagainya, maka teman-teman akan saya berikan nilai 10. Ya, kalau jawabannya lengkap akan saya berikan nilai 10. Tapi kalau teman-teman jawabannya ada yang tidak lengkap, ya otomatis 10 itu dibagi 3. Ya, kurang lebih 10 itu dibagi 3. Kalau teman-teman ada yang salah satu dari ketiga jawaban itu akan saya berikan 3. Tapi saya nggak akan ekstrem kurangi 3. Paling-paling kalau misalnya salah satu saya berikan nilai 7. Kan 10 kan, 10 saya berikan nilai 7. Atau misalnya kalau satu saya berikan nilai 8. Saya tidak akan memberikan nilai 6 kalau salah misalnya jawabannya ada yang tidak lengkap. Saya akan memberikan nilai minimal 7 atau bahkan 8. Biasanya saya menilai seperti itu. Ya, teman-teman ada banyak yang tidak menjelaskan atau teman-teman ya asal-asalan. Ya akan nilainya juga tidak akan maksimal. Itu dari soal yang pertama. Terus kemudian soal yang kedua, untuk kepentingan plan massa, data apa yang saya kumpulkan pada saat kegiatan pendataan. Nah, di sini ada yang teman-teman harus jelaskan. Yang pertama kan sebetulnya di PPT ada data-data yang mesti dikumpulkan. Udah jelas di PPT-nya ada misalnya, sebentar, pada tahap persiapan dan pada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap persiapan ada yang namanya data wilayah diuraikan, data objek pajak diuraikan, data subjek pajak diuraikan. Terus kemudian data administrasi dan pembukuan diuraikan. Terus kemudian, nah, pada saat pelaksanaan ada minimal menjawab SPOP dan LSPOP minimal. Ya, jadi rata-rata teman-teman hanya pada saat persiapan toh. Pada tahap pelaksanaannya jarang yang ngisi. Nah, pada saat pelaksanaan kan kalian juga ngambil data lewat SPOP, LSPOP. Kalau mau lengkap lagi data apa? Ya data transaksi, misalnya ngambil data jual beli tanah dan bangunan yang ada di sekitar lokasi gitu kalau mau lengkap. Tapi minimal kalian jawab pada saat persiapan dan pelaksanaan, persiapannya lengkap, pelaksanaannya minimal dijawab SPOP, akan saya SPOP dan LSPOP akan saya berikan nilai 10. Syukur-syukur kalau lengkap ditambahin misalnya dengan data transaksi jual beli dan lain sebagainya, itu yang jawaban lebih lengkap lagi. Itu teman-teman ya, jawabannya itu. Terus kemudian soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, sebentar. Yang nomor 3 itu mengenai NOP. Ya, soal yang nomor 3 itu mengenai NOP. Kapan NOP itu diberikan? Ya, kapan NOP itu diberikan? Jawaban kalian itu harus ada 2 dengan beberapa kriteria. Yang pertama pada saat pembentukan basis data. Dan yang kedua pada saat pemeliharaan basis data. Nah, pada saat pembentukan basis data, kalian harus menyebutkan keempat alternatifnya. Apapun jawaban kalian gitu ya, pada saat pokoknya pendirian pada saat pembentukan basis data, setelah digambarkan di peta SIG, setelah di lapangan, kalian harus menyebutkan itu. Nah, terus kemudian pada saat pemeliharaan, ini yang juga jarang dilakukan. Pada saat pemeliharaan berarti kadang-kadang ada mutasi seluruhnya, ada mutasi sebagian, ada mutasi beberapa, nah itu disebutkan. Tapi kalau mutasi seluruhnya kan tidak mengubah NOP, misalnya diberikan keterangan, tidak ada perubahan NOP kalau misalnya mutasi seluruhnya, karena dari satu bidang atas nama A, dipindah menjadi satu bidang atas nama B misalnya. Nah, itu contohnya kalau kalian menjawab lengkap, saya akan berikan nilai 10 juga, sama. Ya, tapi kalau kalian hanya menjawab singkat-singkat gitu ya, tidak menguraikan misalnya pada saat pembentukan basis data kan ada 4 alternatif kegiatan. Pada saat pemeliharaan juga ada beberapa alternatif kenapa NOP-nya itu bisa berubah atau menambah. Atau bahkan misalnya NOP-nya dibatalkan karena misalnya digabung dari dua NOP menjadi satu NOP. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Tuh, nilainya 10. Terus kemudian yang keempat, apa guna penentuan standar prestasi kerja pada siklus pendataan?
standar prestasi kerja gunanya untuk apa? Ini minimal kalian menjawab 3 poin. Pertama, yaitu terkait dengan timeline kan, timeline. Kemudian yang kedua, pasti terkait dengan apa namanya biaya. Yang ketiga terkait dengan targetnya. Ya minimal jawabannya itu. Kalau misalnya bisa menjawab lebih misalnya gitu ya, tertib administrasi dan lain sebagainya, saya akan memberikan juga poin yang 10. Tapi minimal 3 itu harus terjawab. Dari segi biaya, dari segi ketepatan waktu misalnya, dari segi prestasi kerjanya. Standar prestasi kerjanya memang diukur gitu ya. Nah, minimal itu karena misalnya ini apa namanya harus 20, kenapa harus 20? Ya karena kita pengen waktunya misalnya cuma 1 bulan untuk mengukurnya, karena kalau waktunya lebih lama maka duit yang diperlukan juga lebih lama karena ada honorarium dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian menjawab minimal dengan 3 jawaban benar gitu ya, saya akan memberikan nilai 10. Ya, kecuali kalau cuma menjawab 1, 2, itu paling saya berikan nilai 7. Tidak, saya minimal akan memberikan nilai 6 di poin ini, kecuali kalian hanya menjawab 1 tok. Terus yang kelima, sebutkan tantangan dalam kegiatan pengumpulan data pasar berikut solusi penyelesaiannya. Nah, teman-teman harus baca loh ya. Di sini tantangan terkait dengan pengumpulan data pasar berikut dengan solusinya. Ya, ada teman-teman yang menjawab misalnya dengan pengumpulan data SPOP. Bukan data SPOP yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan di sini adalah data pasar. Berarti ada 2. Misalnya harga pasar tanah atau bisa juga harga pasar bangunan. Tapi minimal harus mengandung 3 yang benar. Misalnya data pasar tanah apa? Oh, misalnya terkait dengan tidak adanya data transaksi jual beli. Adanya data pasar, ya sudah ngambil data pasar. Maksudnya data penawaran, sorry. Solusinya apa? Melakukan penyesuaian misalnya. Terus kemarin sudah saya informasikan, misalnya dalam satu zona tidak terdapat materi, ya. Dalam satu zona tidak terdapat data transaksi. Nah, solusinya bisa mengambil dari zona yang lain. Terus kemudian waktu, terkait dengan waktu. Datanya apa namanya lama, data lama. Ya penyesuaian menurut waktu misalnya. Atau mencari data di lingkungan yang lebih luas lagi misalnya. Nah, itu terkait data transaksi atas tanah misalnya. Kembangannya juga banyak. Misalnya sulit untuk mencari data transaksi atas tanah kosong, adanya tanah dan bangunan, berarti melakukan penyesuaian. Terus kemudian misalnya data transaksi data pasar atas material bangunan misalnya. Nah, kalian harus mencari datanya untuk memperbaiki resource-nya misalnya dan lain sebagainya. Itu ya, itu akan saya berikan nilai 10 kalau kalian minimal 3. Karena memang petunjuk dari Duskonya seperti itu, minimal harus mencakup tiga alasan. Akan saya berikan nilai 10. Nah, terkait dengan soal kasus. Nah, terkait dengan soal kasus, apakah data yang kemarin diberikan gitu ya, di Kabupaten Poso akan melakukan pendataan. Terus kemudian teman-teman diminta untuk melakukan analisis ya, terkait dengan rencana kerja yang akan dibikin. Sebentar. Nah, analisis biaya manfaat. Kalian harus melakukan analisis biaya manfaat. Jujur untuk yang nomor 5 ini saya banyak memberikan bonus. Sebetulnya kalian sudah saya ajari tapi tidak saya ajari secara artinya saya berikan secara vulgar, saya berikan secara terang gitu ya. Analisis biaya manfaat itu sebetulnya kan mudah. Kos yang digunakan, biaya yang digunakan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran data, untuk mengkolekting pajak,
itu harusnya biayanya itu lebih kecil daripada potensi pajaknya. Harusnya lebih kecil. Nah, dari sini sebetulnya sudah bisa dipetakan, ya, dipetakan dengan menggunakan data-data yang ada. Jadi berdasarkan data-data ini sebetulnya data itu cukup untuk melakukan analisis tadi biaya manfaat tadi. Bisa. Tuh, dari mana? Nah, ini misalnya NJOP-nya itu masih 50 sampai dengan 70% di bawah harga pasar. Nah, ya di bawah harga pasar. Terus kemudian potensi pajaknya bisa dikira-kira kalau itu naik, gitu ya, misalnya dinaikkan 30%, misalnya dinaikkan 30%, akan ketemu itu selisihnya dengan pajak yang ada itu berapa. Terus biayanya kalau satu objek pajak itu dilakukan pemutakhiran data atau pendataan itu ada 50.000, ya tinggal dikalikan 10.000 kelurahan per kelurahan. Berarti 500 juta per kelurahan. 500 juta per kelurahan kalikan 170 kelurahan akan keluar angka 85 M. Ya, kalau dikerjakan oleh pihak ketiga, ya jadi tidak ekonomis. Nah, solusinya gimana? Ya dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri dengan pasif dan aktif. Mungkin tidak akan semua bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Tapi ya harus bertahap. Ya, intinya harus bertahap. Nah, di poin ini, apabila teman-teman menjawab misalnya bisa dilakukan analisis, sudah bisa datanya mencukupi, dan kemudian bisa dilakukan apabila menjawab biayanya bisa dilakukan dengan biaya lebih kecil, biaya lebih kecil daripada potensi pajaknya, ya teman-teman akan saya berikan nilai 25. Ya minimal seperti itu, minimal ada alasannya. Teman-teman ada hitungannya, pada umumnya saya berikan nilai minimal angka 20 di poin ini. Ya minimal saya berikan poin 20. Kenapa saya berikan poin 20 ya tadi? Karena saya tidak mengajarkan secara nyata gitu ya, tapi setidaknya teman-teman sudah bisa membandingkan. Kalau sebenarnya ngitung ditambah aja ketetapannya itu 30% dari selisihnya, kan 50 sampai dengan 70 di bawah NJOP. Kalau itu misalnya jadi 100% NJOP-nya, berarti kan ada kenaikan dari pokok ketetapannya sebesar 30%. Nah, dari situ kalian bisa mengetahui, oh ada potensi pajak sekian. Kalau biaya pendataannya lebih gede daripada potensi pajaknya, ya ngapain didata? Cuma ngeluarin biaya tok. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman akan saya berikan angka 20% minimal kalau menjawab, walaupun salah pun. Walaupun alasan kalian kalah pun. Tapi kalau betul, saya akan berikan nilai 25 yang bisa saya terima. Makanya saya ini banyak bonusnya di nomor 1. Nah, terkait dengan yang nomor 2 sekarang. Peta zona nilai tanah. Sebentar. Nah, dengan zona nilai tanah, ya, dengan zona nilai tanah ini, soalnya ngapain? Diminta Anda untuk mengidentifikasi data yang dimiliki kabupaten terhadap potongan peta ini. Nah, ini juga minimal sekalian 3 jawabannya, minimal 3. Peta ZNT, saya di awal kan ngomong, peta ZNT itu satuannya adalah kelurahan. Ini satuannya adalah kabupaten. Nggak mungkin kan, dalam satu kelurahan isinya satu zona nilai tanah AC, B, BA, BC, dan lain sebagainya. Dalam satu kelurahan itu akan terdapat beberapa macam zona nilai tanah. Di AA
sampai dengan aset dan seterusnya. Ya, satuannya sudah ini kabupaten, harusnya adalah kelurahan. Nah, terus kalian terangkan, ini nomornya juga salah, harusnya misalnya mengular, harusnya apa sih spiral kanan kiri. Mulai dari AA sampai dengan AZ diteruskan BA sampai dengan BZ dan seterusnya. Terus kemudian misalnya apa? Ini ada nirnya. Biasanya kan di peta zona nilai tanah ada nirnya. Kemudian batasnya, masa dalam satu kelurahan hanya ada satu zona nilai tanah. Dalam satu kelurahan akan terdapat beberapa zona nilai tanah yang dibatasi oleh misalnya jalan, terus kemudian dibatasi oleh batas-batas alam atau dibatasi oleh ini. Jadi zona nilai tanah ini apa namanya akan berbeda dengan blok. Ya, blok akan bisa dipotong oleh zona nilai tanah, tapi zona nilai tanah akan mengikuti kepemilikan, batas dari kepemilikan dari bidang-bidang tersebut. Nah, kalian minimal menjawab 3 dari apa namanya? Di jawaban tersebut. Jadi ya kalau kalian menjawab minimal 3, maka akan saya berikan nilai 25. Tapi kalau kalian cuma 1, 2 ya minimal saya berikan nilai 15. Gitu ya. Kalau misalnya 2 jawaban ya saya berikan nilai 20. Kalau cuman ini apa namanya 3 ya 25 seperti itu, tapi petanya juga harus dikerjakan, tidak hanya apa namanya jawabannya tidak hanya bla bla blanya doang, ureanya doang. Tapi jawabannya juga ada ininya apa namanya alasannya. Kenapa kalian memberikan peta-petanya seperti apa ditampilkan gitu ya, peta yang benar menurut kalian seperti apa, misalnya peta ini salah, peta yang benar misalnya dalam satu kelurahan, kalian ambil salah satu kelurahan, misalnya Poso pesisir utara, atau yang paling dekat ini misalnya Monema Selatan, ambil misalnya, terus kemudian kalian gambarkan menurut kalian kira-kira betulnya atau salahnya seperti apa untuk mendapatkan nilai 25. Oke teman-teman, mungkin itu ya dari ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan gitu ya. Semoga teman-teman masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Dalam hal memperbaiki ini adalah menambah nilai dari apa namanya ujian akhir semester, terus kemudian dari ujian dari nilai-nilai kuis, dari nilai-nilai tugas gitu teman-teman ya. Walaupun kalian tidak saya berikan tugas, tapi saya sudah mendapatkan kemarin ada 1 tugas, terus nanti akan saya berikan kembali teman-teman ya tugasnya. Nah, terus teman-teman saya mungkin sedikit memberikan apa ya masukan atau ini ya, saya memberikan saran ke teman-teman. Ada kemungkinan nanti kalian di ujian akhir diminta untuk membuat zona nilai tanah seperti yang saya tugaskan, beserta apa namanya uji, entah nanti pakai regresi berganda atau entah pakai apa namanya quality rating beserta dengan ASR-nya. Nah, teman-teman siapkan itu, dibaca-baca mengenai pembuatan ininya regresi berganda sama ASR-nya. Saya sudah memberikan tugas untuk mencari zona-zona apa namanya data transaksinya. Nah, itu kalian teruskan. Nah, tapi apa namanya oleh dosku baru dalam tahap pembicaraan kalian minimal harus dalam satu kelurahan tempat kalian masing-masing minimal harus 30 data transaksi. Ya. Jadi mau nggak mau kalian dari sekarang mencari minimal 30 data transaksi. Ya. Ya gimana caranya gitu ya teman-teman ya. Gimana caranya supaya dapat 30 data transaksi. Ya kalau memang tidak ada ya monggo gitu ya. Tapi ketentuannya dari Dusko untuk meminta minimal 30 data transaksi. Nah, ini teman-teman tolong cari mulai dari sekarang sekalian mengerjakan tugas saya
sekalian mengerjakan data transaksinya. Nah, nanti kalau misalnya ujiannya harus membuat peta ZNT seperti itu, kalian sudah siap. Kalian tinggal menyalin aja. Ya, kalian tinggal menyalin. Data-data itu tinggal menyalin. Saya nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Saya belum diberitahukan. Ataukah kayak semacam kemarin membuat penilaian residensial, kalian hanya pada saat ujian hanya upload laporannya atau seperti apa. Tapi minimal kalian dari sekarang diperbaiki laporannya, gitu ya, untuk membuat ini apa namanya peta zona nilai tanah beserta data-data pendukungnya. Nah, nanti kalau misalnya ujian harus ditulis pakai tangan, kalian sudah siap tinggal menulis pakai tangan. Nggak boleh pakai komputer misalnya ya, kalian tinggal menyalin. Dari situ, ditambah dengan uji-ujinya yang harus kalian lakukan. Ya, kalau yang sudah punya buku, yang kemarin saya berikan ya, buku karangan Pak Budi Harjanto, ya, teknik yang uji untuk menguji penilaian massal, kalian boleh beli bukunya, nggak mahal sih. Kalau bukunya beli nggak mahal, hanya sekitar 60-70 ribu lah, online bisa dibeli. Saya juga kemarin juga belinya online gitu ya, saya juga belinya online, ya nggak mahal. Ya, bisa misalnya dengan membeli lewat online. Ada bahkan yang 50 ribu juga ada, tinggal tergantung buku itu. Kalau kalian pengen belajar dari awal, karena belum saya berikan materinya untuk menambah nilainya gitu ya. Nggak mahal yang buku yang statistik kemarin kan di RPS-nya ada tuh, yang buku dari Pak Budi Harjanto yang di RPS-nya. Kalian baca RPS-nya di RPS-nya. Oke teman-teman, mungkin itu untuk ujian tengah semester yang dapat saya berikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya lanjutkan untuk pertemuan kita yang ke-8. Silahkan teman-teman, kalau mau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Radit. Gini Pak, tadi kan 30 data Pak ya, itu kan tadi Bapak bilang data transaksi, kalau penawaran itu boleh kan Pak, nanti kan mungkin di analisisnya itu ada semacam penyesuaian dari jenis transaksinya gitu, boleh ya Pak ya? Nggak mesti transaksi Pak ya? Boleh. Jadi 30 data itu tidak mesti data transaksi jual beli. Data penawaran pun itu sudah masuk ke dalam 30 data. Ada lagi, Radit? Saya mau tanya lagi Pak. Oke, silakan. Ini kan kalau misalnya kita cari data tanah kosong itu kan agak sulit ya Pak, karena kalau terus terang posisi saya itu kan ada di kota gitu Pak ya, jadi banyakan sudah terbangun itu Pak. Nah tapi dia itu ada Pak ditawarkan atau bahkan sudah laku terjual, itu kan bisa saya pakai Pak, tapi nanti saya harus ekstrak bangunannya kan Pak ya. Nah yang saya ingin tanyakan itu begini Pak, apakah kita mencari nilai bangunannya harus dirinci seperti DKPB atau DBKB itu, atau kita boleh bertanya pada kontraktor, kemudian menanyakan biaya per meternya, mungkin nanti nilai bangunnya kita cari dengan biaya per meter itu dikalikan dengan luas. Apakah atau bagaimana, Pak? Oke, untuk mencari biaya bangunan itu kan sebetulnya banyak macamnya. Kalau kemarin Radit sudah punya tools, misalnya ada di BKB 2000 yang pernah saya share, boleh pakai itu. Toolnya pakai itu boleh. Terus ada tools yang lain, misalnya pakai teman-teman ada yang pakai DKPB, itu juga boleh, silahkan. Terus kemudian ada yang menggunakan jasa kontraktor, itu juga boleh, silahkan. Ya, mungkin kalau yang dulu penilaian residensial bareng dengan saya sudah saya kasih toolsnya, ada DKPB, ada DBKB, boleh dipakai. Tapi kalau teman-teman yang lain, misalnya kelas yang lain yang belum pernah saya berikan DBKB maupun DKPB, mau menggunakan tools yang lain untuk menghitung bangunannya, itu juga silahkan, saya bebaskan. Ya, jadi misalnya ada transaksi jual beli, misalnya harganya 500 juta misalnya, itu berupa tanah dan bangunan. Nah, bangunannya katakanlah misalnya 200 meter. Nah, teman-teman data bangunannya. Terus teman-teman mencari data kira-kira per meter persegi bangunannya itu berapa. Kalau misalnya per meter persegi bangunannya misalnya 1 juta misalnya gitu ya, tinggal dikalikan aja. 1 juta kali 200, ketemu misalnya 200 juta. Oh, berarti nilai tanahnya adalah 300 juta. Kemudian tinggal dibagi luasan tanahnya, ketemu tanah per meter persegi.
Ya, untuk teman-teman yang lain juga bisa dipahami gitu ya. Jadi fungsinya nilai bangunan itu untuk mengurangkan dari nilai total tanah dan bangunan supaya ketemu nilai tanahnya, supaya bisa dilakukan analisis. Oke, bisa diterima Radit, teman-teman semua? Bisa Pak, tapi saya masih ada pertanyaan lagi, boleh nggak Pak? Oke, silakan, nggak apa-apa. Biar teman-teman juga misalnya yang nggak ngerti bisa jadi ngerti gitu. Silakan Radit. Gini Pak, itu tadi desa atau kelurahan boleh Pak ya? Desa boleh berarti Pak ya? Oh Apa ya, harus artinya kelurahan? gini. Enggak. Artinya kamu tinggalnya di mana? Kalau kamu tinggalnya di desa, ya di desa. Kalau kalian tinggalnya di kelurahan, ya kelurahan. Pokoknya skalanya itu desa di kelurahan garis miring desa. Kalau di kota namanya kelurahan. Kalau di kabupaten misalnya, ya ada yang namanya desa. Silakan, nggak apa-apa. Kalau di kota madya, di kota wali kota gitu ya, di kota ya namanya kan nggak ada yang namanya desa. Kalau kalian tinggalnya di apa misalnya kota Cimahi ya nggak ada. Adanya kota Tangsel ya namanya semuanya apa kebanyakan kelurahan pada umumnya kota. Tapi kalau kabupaten banyak juga yang masih desa-desa. Gitu ya. Jadi jangan terpaku desa atau kelurahan. Pokoknya satuannya kalian tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di desa ya desa, kalau tinggalnya di kota ya kelurahan. Oke, Radit? Baik Pak. Terus ada satu lagi deh Pak. Oke, nggak Tadi apa-apa. Bapak sempat menyinggung bahwa kalau misalnya susah di kelurahan itu kan atau di tempat itu kita boleh semacam menggunakan data yang ada di wilayah lain. Itu menurut Bapak, kalau dari Bapak sendiri, apakah ada semacam aturan gitu ya Pak? Mungkin radius berapa meter dari kelurahan atau desa itu kita boleh ngambil data gitu Pak? Sebetulnya yang paling sesuai itu adalah yang paling ideal ya. Yang paling ideal adalah data yang ada di kelurahan tersebut. Namun demikian, kadang-kadang memang tidak diperlukan tidak ditemukan data-data yang ada di kelurahan tersebut. Ya, saya sampaikan contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ya kayak di Jakarta, misalnya ada di Jalan Raya Jenderal Sudirman. Jalan Raya Jenderal Sudirman itu satu jalan, yang sebelah kiri itu wilayah Jakarta Pusat, yang sebelah kanan wilayah Jakarta Selatan. Sepanjang itu bisa dari Jakarta Selatan digunakan untuk melakukan penilaian tanah di Jakarta Pusat, yang seperti itu tidak masalah, Putu. Ya, yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi memang kalau kamu terlalu jauh mengambil datanya, nanti plottingnya yang agak susah, karena kita di sini hanya dibatasi oleh kelurahan tersebut gitu loh. Plotting datanya pada peta kelurahan itu yang agak susah, plotting datanya. Cuman kalau memang pinggir-pinggir peta sih masih oke, tapi kalau sangat jauh itu kan kamu nanti menggambarkan peta dalam satu kelurahan gitu ya, menggambarkan peta dalam satu kelurahan. Kalau misalnya ada di kelurahan yang lain, plottingmu yang susah. Misalnya ini ya, Pamonema Selatan, kamu ngambilnya dari Pamonema Tenggara. Kan nanti yang kita potong kita kan ini Pamonema Selatan ini, Pamonema Tenggara sini kan misalnya kamu ngambilnya sebelah sini, ya susah. Ya kalau dekat-dekat sini masih oke lah, nge-cropnya agak keluar gini. Nah, maksudnya cuma sebetulnya alasan apa ya? Alasan tidak masuk di peta, taburan datanya, tapi sebetulnya bisa digunakan untuk melakukan penilaian. Cuman memang menjadi tidak pas gitu loh. Jadi saran saya ya usahakan kalau bisa mencari di dalam kelurahan tersebut, atau di sekitar kelurahan, jangan terlalu jauh keluar dari kelurahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke. Teman-teman yang lain silakan. Izin Untuk bertanya, menambah Pak. nanti nilai ini. Yo silakan Agung. Izin bertanya Pak, terkait yang data transaksi itu mau mengkonfirmasi aja, itu bolehnya 3 tahun ke belakang atau berapa ya Pak? Saya kok kemarin lupakannya Bapak pernah bilang gitu untuk khusus yang Jadi data gini, transaksi. sebetulnya kalau yang teman-teman DJP lakukan itu adalah 2 tahun ke belakang kalau DJP lakukan. Tapi kalau 3 tahun sebetulnya juga nggak apa-apa, tapi terlalu lama sebetulnya.
Kalau mengikuti dalam tanda kutip aturan yang tidak tertulis dari teman-teman DJP gitu ya, itu 2 tahun ke belakang. Kenapa kalau kok 2 tahun? Yaitu tadi, teman-teman DJP seringkali data-data ini menjadi apa ya? Data sengketa antara Fiskus dengan wajib pajak. Kita disalahkan karena menggunakan data yang tidak up to date. Makanya DJP selalu membatasi dalam hal ini ya apa namanya peraturan tidak tertulis ya yang mengatakan lebih baik menggunakan data yang paling up to date. Ya paling maksimal 2 tahun ke belakang. Karena nanti kalau terjadi WP-nya keberatan, sengketa, masuk ke pengadilan pajak, kita kalah datanya dengan data yang baru-baru, ya data-data yang tidak up to date ini menjadi apa titik lemah untuk dikalahkan dengan datanya yang dimiliki oleh wajib pajak. Mungkin itu Agungnya. Jadi kalau untuk data transaksi itu maksimal 3 tahun, 2 tahun ke belakang. Tapi untuk data penawaran itu ya otomatis data penawaran harusnya data yang baru saja kalian cari. Ya data penawaran 2 tahun yang lalu itu sudah jelas nggak up to date. Data penawaran 2 tahun yang lalu kamu harus cek juga datanya. Loh 2 tahun yang lalu ya data penawaran sudah jadi data jual beli, sudah jadi data transaksi. Tapi kalau data penawaran 2 tahun yang lalu kamu cek masih ada, ya berarti datanya ya memang masih data penawaran, tapi sudah karena kamu sudah cek, jadi up to date datanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau data penawaran harusnya baru, bukan data yang lama. Kalau data penawaran 2 tahun lalu, 1 tahun yang lalu kalian cek, masih nggak ditawarkan, siapa tahu sudah jadi jual beli. Harusnya tidak disesuaikan lagi menurut waktunya kalau penawaran, karena harusnya up to date. Gitu teman-teman. Monggo silakan kalau ada yang lain. Pak, tanya satu kali lagi, Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ini berkaitan dengan yang teman-teman yang mungkin rumahnya itu agak pelosok gitu, Pak. Mungkin kalau ada yang nawarin tanah tuh nggak dikasih palang-palang gitu, Pak. Itu solusinya bagaimana ya, Pak? Soalnya agak susah juga saya kalau nyari data penawaran di sini gitu, Pak. Nggak ada masalah sebetulnya. Misalnya ada sumber datanya, ada sawah mau dijual, ya sudah misalnya difoto saja sawah yang dijual, misalnya sumber datanya siapa Pak Lurah, Pak Kades, atau Pak RT, atau Pak RW, atau misalnya yang punya langsung, ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sebetulnya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ya, oke, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi gini, Pak. Maaf, si Agung tadi sudah. Sudah, Pak. Sudah clear. Oke, silakan. Iya, Pak. Jadi kan kebetulan saya lagi di Kota Pekanbaru kan, Pak. Nah, kebetulan ada rencana nanti di tahun depan itu mau ke Bintaro gitu, Pak. Nah, untuk masalah penugasan ini kan berarti saya kalau mulai sekarang mencari data penawaran atau data transaksi itu gimana ya, Pak? Sesuai daerah saya yang di Pekanbaru apa nanti menyesuaikan di Bintaro ya, Pak? Johansen. Iya, Pak. Saya ini aja. Kamu enaknya seperti apa? Kalau dari ini apa namanya dosen sih memintanya itu yang di sekarang ya, di Pekanbaru Johansen. Bisa nggak ngambil data dulu sebanyak-banyaknya dari sono? Bisa mungkin. Jadi kalau nyari data Johansen, Ya, Pak. jangan hanya 30. Kalau bisa nyarinya lebih. Ya maksud saya, daripada nanti setelah kamu analisis datanya jadi kurang, mendingan nyari data lebih. Nyari data lebih, terus kemudian nanti dianalisis kalau sudah sampai di Bintaro, ya daripada nanti datanya kurang gimana? Mesti pulang lagi atau minta tolong saudara yang ada di rumah datanya. Berarti Pak berarti
kalau saya nyari data di Pekanbaru dan nganalis di Bintaro gitu berarti bisa ya Pak? Berarti nggak perlu inspeksi langsung gitu ya Pak? Kalau udah nemu datanya tinggal melakukan analisisnya gitu ya Pak? Loh, tapi kan gini, maaf ya, tapi kan gini. Setidaknya kamu kan sudah pertama survei. Untuk Iya, Pak. survei kan otomatis kan survei ke tempat data itu ditemukan sudah kamu lakukan foto-foto. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu sudah harus membuat konsep peta bloknya. Konsep peta bloknya. Dari konsep peta blok itu kamu juga bisa misalnya melakukan foto-foto misalnya. Oh, daerah sini yang sub pertama mungkin sepanjang jalan ini mungkin saya kasih zona 1 zona. Sepanjang jalan ini saya kasih 2 zona dan lain sebagainya. Nah, itu dipoto-foto aja. Nah, nanti misalnya data-data itu sudah lengkap, kau bawa lagi ke Bintaro kan, tapi kan kamu sudah bawa lengkap data petanya sudah dipoto-foto segala. Nanti kalau misalnya ternyata terdapat perbedaan misalnya, oh ini harusnya kan zonanya AA, tapi ternyata kok nilainya beda ya. Saya bikin zona sendiri dan lain sebagainya. Ya tinggal disesuaikan konsep peta ZNT-nya kan tinggal disesuaikan, dibelokkan atau diluruskan karena memang datanya sama atau beda tadi. Johansen, bisa dipahami? Bisa Pak, paham Pak. Ya, oh iya bisa Pak. ya, bisa ya. Iya, Pak. Mau nanya satu hal lagi Pak. Oke. Berarti pengumpulan tugasnya ini di pertemuan 14 ya Pak, sebelum UAS apa gimana ya Pak? Oh ya, pengumpulannya nanti di apa namanya di sebelum UAS di 14 lah. Di 14. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ya, di daerah saya masih bingung Pak. Kan kalau di saya tuh tinggal di Kelurahan Cijantung Pak. Nah, ada daerah Kopassus. Nah, itu kan Pak, Kopassus itu zona tanahnya nggak dijual Pak. Sedangkan saya ketika survei ke dalam, itu kadang-kadang tentara yang jagain tuh Pak suka tegas Pak, nggak boleh kalau nggak ada urusan penting. Nah, itu kadang-kadang saya sampai disuruh pulang Pak. Nah, itu kok kayak gitu gimana Pak nyari zona tanahnya Pak? Kopassusnya itu Pak, saya masih bingung Pak. Dulu. Kalau membuat zona nilai tanah bisa aja Kopassusnya dibikin berdasarkan data yang di luar Kopassus, nggak perlu data yang di dalam Kopassus. Kopassus dibikin satu zona misalnya, karena satu komplek, misalnya Kopassusnya ada di dalam stan misalnya, ya sudah, satu stan itu dibikin zona nilai tanah yang sama, tidak usah diberikan layer. Kalau misalnya misalnya gini, Kopassus misalnya gitu ya, Kopassus satu misalnya, apa ya? Memang satu komplek, atau misalnya yang depan saja diberikan yang berbeda, yang belakangnya diberikan nilai yang sama, karena memang satu komplek nggak ada masalah, nggak perlu masuk ke Kopassus. Nyari aja di sekitarnya, pasti nggak ada dijual apa namanya tanah dan bangunan di sekitar Kopassus, karena itu BMN kok dijual. Iya Pak, berarti bisa lakukan Ya. penyesuaian zona tanah sekitarnya ya Pak untuk ini ya Pak? Oh bisa. Ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada SD, SMP, kantor kelurahan, ya nggak apa-apa, kena zona nilai tanah ya nggak apa-apa. Toh atas SD, SMP, terus kemudian kelurahan kan nggak akan keluar ininya, apa namanya SPP TPBB-nya. Kalau ada kantor pemerintah di situ nggak apa-apa, dilewati saja, nggak akan keluar ininya, apa namanya zona nilai tanahnya, nggak akan apa SPP TPBB-nya nggak akan keluar walaupun dia apa namanya ada NJOP-nya gitu. Bisa dipahami? Baik Pak, jadi intinya tuh saya bisa melakukan penyesuaian dari zona tanah sekitarnya. Nah, Ya, gitu. Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Benar. Oke. Oke, masih ada yang lain teman-teman terkait dengan kesulitan? Sebelum saya berikan nanti cara penyesuaiannya, silakan Made. Gini Pak, mungkin untuk datanya misalkan kemarin itu yang di residensial saya pernah sempat cari misalkan data dasar tanah, nah itu ada satu tanah yang mungkin beberapa ya, dia tuh jualnya tuh jauh di harga pasar gitu Pak. Nah kayak
data-data begini itu misalkan nanti saya kurang gitu, bisa nggak dimasukin ke datanya gitu Pak, biar misalkan sesuai dengan ketentuan gitu Pak, minimal 30 itu. Nggak jauh itu maksudnya gimana ya, Made ya? Jauh itu Eh, maksudnya lebih tinggi, lebih rendah atau seperti apa? Jauh lebih rendah gitu Pak. Misalkan yang lain itu 3 juta gitu per meternya, atau misalkan rendah-rendahnya 2,5. Nah yang ini tuh bisa 1 jutaan gitu Pak. Padahal lokasinya di situ juga gitu. Kenapa bisa lebih rendah? Kalau saya lihat sih karena udah lama dan kayaknya BU Pak yang punya. Kalau misalnya memang lebih rendah dari harga pasar, kalau misalnya terjadi jual beli istimewa, ya itu mungkin diabaikan. Tapi kalau memang di situ memang bisa membuat nilai tanahnya seperti itu, ya nggak ada masalah. Gimana, Lokasinya memang Made? agak ini sih Pak. Memang dekat dengan yang lain, cuman dia jalannya agak sulit. Tapi saya agak ragu dia sejauh itu gitu bedanya Pak. Karena saya lihat di penawaran di situs ini memang udah lama juga dan akhirnya baru close itu harganya jauh di bawah harga pasar gitu Pak. Nah, kalau yang seperti itu mendingan ditinggalkan, maksudnya mencari data transaksi yang lain, Made. Nah, Ya, iya, mendingan mencari data transaksi yang lain ya. untuk yang kemarin itu saya tinggalkan, cuman maksudnya karena ini kan melihat ketentuan datanya yang cukup banyak gitu 30 gitu. Iya, minimal 30. Saya juga banyak sekali itu. In case misalkan kepepetnya gitu Pak. Bisa bagaimana ya Pak? Nanti kalau itu dimasukkan nilai tanahnya jadi turun. Udah ketahuan kan, sebetulnya kita Iya. kan subjektif di sini. Ini nilai tanah di seputar situ jadi turun, tidak mencerminkan nilai pasar nanti. NJOP-nya malah apa ya? Jauh Ya gitu Pak. turun. Oh iya. NJOP turun. Masa NJOP lebih tinggi dari nilai pasar? Ya. Berarti Ya maksudnya diusahakan dulu ya Pak ya. iya, nilai pasarnya kan di situ kalau pakai data itu misalnya 2.500.000. Padahal kamu tahu di sekitar datanya situ adalah 3 jutaan. Masa jadi turun gitu kan? Maksudnya pasar NJOP lebih tinggi dari nilai pasar kan itu agak jarang gitu maksud saya. Ya. Ya. Berarti dicoba Ya cari bisa dulu Pak ya. dipahami ya, Made ya. Ya Pak. Oke. Izin bertanya, Ada lagi teman-teman? izin bertanya Pak. Oke, silakan Nabila. Kalau misalkan nanti mentok-mentok banget gitu Pak, masih kurang gitu ya Pak, datanya 30 itu, kalau seandainya kita tanya misalkan tetangga ada tanah, kemudian kita tanya perkiraan dia mau jual itu berapa, harga penawarannya apa itu boleh Pak? Atau nggak harus yang benar-benar niat untuk dijual Pak? Yang pertama memang harus niat untuk dijual. Karena kan kita memang harga pasar yang pembeli yang berkeinginan untuk membeli dan penjual yang memang untuk berkeinginan untuk menjual kan gitu kan. Maksudnya definisi dari nilai pasar kan seperti itu. Terus transaksi dilakukan bebas ikatan dan seterusnya. Nah, kalau memang tetanggamu itu memang berniat untuk menjual ya nggak ada masalah. Tapi kalau tetangganya nggak jual kamu paksa untuk menjual ya jangan. Gitu ya, orang nggak niat jual kamu paksa mau kamu beli misalnya, ya jangan. Kalau itu kan mereka ngasih harga seenaknya sendiri dong, maksudnya bukan harga pasar nanti yang keluar Nabila, tapi nanti yang keluar nanti apa bener kamu mau beli gitu kan, dia ngasih harganya ngawur nanti. Maksud saya nggak masalah kamu nyari dari mulut ke mulut itu nggak ada masalah, tapi memang berkeinginan untuk menjual karena memang kriteria penjual ini ada yang macam-macam, ada yang suka pasang plang di rumah, ada juga yang tidak pakai plang di rumah. Ya, maksudnya di rumah itu dikasih plang dijual atau dititipkan kepada era Raiwit. Misalnya ya kan pakai seperti rumah123.com, ada yang pakai seperti itu. Tapi ada juga yang saya mau jual tapi nggak saya pasangin plang karena nanti takutnya banyak orang yang telepon saya atau banyaknya dikejar-kejar oleh agent dan lain sebagainya. Gitu Nabila. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Kan masih adakah? Oke, teman-teman ya. Oke, silakan Pak Bilis. Ya Pak. Kalau tadi Silakan, yang Bilis. tanahnya itu tanah sawah tuh perlu disesuaikan nggak Pak? Karena kan kalau misalnya mau dibangun rumah kan belum siap banget, perlu nguruk dan lain-lain. Loh,
Ini Milis, kamu ngelihatnya jangan gitu. Kamu ngelihatnya jangan gitu. Ngelihatnya jangan gitu. Kalau misalnya kamu bikin zona nilai tanah, dalam satu zona nilai tanah itu isinya sawah semua, ngapain kamu sesuaikan? Ya, dalam satu zona nilai tanah itu isinya sawah semua, ngapain kamu sesuaikan? Oh, kamu yang kamu nilai sawah. Tapi apabila data sawah itu dilakukan untuk membandingkan dengan zona nilai lain yang di mana zona nilai lain itu adalah perumahan, nah itu baru disesuaikan. Bisa dipahami, Willis? Oh ya bisa Pak, ya Pak. Ya, Terima ya. kasih. Jadi kalau dalam satu zona nilai tanah itu isinya sawah semua, ya wes sawah semua. Nggak perlu penyesuaian yang lain. Tapi kalau dalam satu zona nilai tanah itu isinya macam-macam, ya malah salah kamu kalau dalam satu zona nilai tanah ada isinya rumah dan sawah. Ya bukan malah salah, nggak tepat lah, nggak tepat lah. Harusnya dalam satu zona nilai tanah itu, ya kalau sawah kan otomatis kan berbeda ya dengan rumah atau kafling siap bangun. Harusnya bisa dipisahkan. Tapi kalau memang tidak bisa dipisahkan, ya berarti isinya macam-macam, penilaiannya bisa kurang tepat. Bisa dipahami, Willis ya? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Masih ada kah? Pak, kalau misalnya pakai kelurahan sebelah boleh nggak Pak? Misalnya datanya lebih banyak. Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti biar datanya nggak keluar dari kelurahanmu. Taburan datanya, kalau kamu pakai kelurahan sebelah, taburan datanya mau kamu taruh di mana? Kan agak susah, taburan datamu keluar dari kelurahanmu. Gitu, Sinta. Gimana? Kalau langsung bikin peta ZNT kelurahan sebelah gitu Pak, bisa nggak Pak? Ya terserah. Kalau memang data sebelah lebih baik dari data kelurahanmu, ya nggak apa-apa. Sebetulnya ketentuannya sih sebetulnya untuk membatasi kalian keluar jauh-jauh dari rumah. Tapi kalau memang kalian mau keluar dalam tanda kutip lebih jauh dari rumah, ya monggo. Saya tidak menyarankan gitu ya, saya tidak menyarankan. Tapi saya lebih menyarankan tadi kalian biar maksudnya di kelurahanmu itu supaya kalian tidak keluar jauh-jauh dari rumah. Tapi kalau misalnya kalian mau menilai kelurahan sebelah dan dalam tanda kutip mau pakai data sebelah, ya monggo, saya tidak menyarankan, tapi juga saya tidak tetap akan menilai pekerjaanmu gitu ya. Kalau memang di kelurahan sebelah lebih banyak data transaksinya, silahkan. Itu sih, Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kuncinya sebetulnya kalian tuh cuma latihan untuk membuat peta zona nilai tanah. Mau pakai kelurahan mana saja sih sebetulnya tidak ada masalah. Kenapa mau menggunakan kelurahan di tempat tinggal kalian masing-masing? Intinya itu hanya membatasi, jangan sampai kami juga membatasi, jangan sampai kalian saya tugaskan yang jauh-jauh di masa pandemi ini. Intinya cuma itu. Jangan sampai gara-gara kalian mencari tugas data, kalian jadi kenapa-kenapa. Padahal kita masih pandemi, maksudnya itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian dalam tanda kutip nekat mau pakai kelurahan sebelah, ya saya tidak melarang. Tapi tidak menyarankan. Saya tetap menyarankan kalian mencari di tempat masing-masing, karena kalau mencari di kelurahan tempat masing-masing, misalnya sambil jalan pagi, sambil naik sepeda, atau sambil ngapain, kalian bisa mengamati. Tapi kalau kelurahannya lebih jauh lagi, ya otomatis kan kalian mesti jalannya lebih jauh lagi. Itu saja pertimbangannya. Yang penting nanti pada saat mengumpulkan tugas atau mengerjakan ujian, kalian mengerjakan satu kelurahan utuh untuk zona nilai tanah. Ya termasuk siapa? Si Johansen tadi yang mau menggunakan Bintaro atau mau menggunakan Pekanbaru, ya monggo. Saya sih menyarankan Pekanbaru dulu karena bisa nyari data dulu sekarang daripada nanti datang ke sini harus nyari-nyari data lagi, muter-muter di seputar sini mungkin relatif lebih lebih sulit. Ya monggo. Tapi kalau misalnya mau pakai data Johansen mau pakai data Bintaro juga nggak ada masalah, silakan juga. Gitu ya. Oke, silakan lagi kalau ada lagi. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Hanif. Pak, gini kan di tempatku itu kelurahannya ada PT ya Pak, PT Kebun Nanas. Nah itu sekitar 50-60% dari kelurahan saya itu
diisi dari kebun-kebun nanas itu, Pak. Jadi nanti nilainya itu kebun nanasnya dijadiin zona sendiri dan nirnya nggak ada, Pak. Bagaimana, Pak? Karena Maksudnya itu nirnya nggak ada gimana? kebunnya kan punya PT ya, Pak. Dan kemungkinan nggak dijual. Berarti untuk nirnya itu nggak perlu dikasih apa gimana, Pak? Dibuat zona sendiri tapi nggak ada nilainya gitu apa Oh, gimana, nggak Pak? apa-apa sih kalau untuk latihan sementara kamu buat zona sendiri, kebun kamu nilai tanah kosong aja sih, walaupun itu punya PT. Jadi ada tulisannya kebun apa, kamu kasih nir sendiri aja dari data sekitarnya nggak apa-apa sih. Oh, Walaupun itu punyanya orang lain, buat latihan aja nggak apa-apa sih. Walaupun sebetulnya kan itu masuk ke dalam P5L ya. iya benar, Pak. Iya, kalau P5L. Terserah Hanif sih nggak apa-apa sih. Kalau mau dimasukin nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak dilakukan penilaian, dikasih ini ya, dikasih tanda. Itu kebun. Ya, kebun gitu. Baik. Maksudnya BBP 5L misalnya dikasih tanda. Baik, Pak. Masih ada kah teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Kan Wahyu. Kemarin kan saya sempat nyari itu ya, Pak, ya, data transaksi. Waktu itu kan saya nyari, di daerah saya kan ada persawahan sama perumahan. Terus saya nyari yang persawahan. Terus saya ketemu 2 data transaksi, itu sekitar 1 meternya itu 600. Ternyata, Pak, waktu saya nyari data transaksi itu kan 1 bulan setelahnya itu ternyata dibangun kantor itu, Pak, kantor bupati di situ, Pak, sama dibangun apa kayak perumahan-perumahan Pak yang sebelumnya itu saya nggak tahu. Nanti itu gimana ya, Pak? Apa datanya bisa saya pakai atau nanti gimana ya? Itu kan nanti ada potensi kenaikan itu, Pak, nilai. Sedangkan saya nggak bisa nyari data transaksi lagi. Oke, gitu, Pak. Ya enggak lah. Gini, kan pada saat ini kan menemukan datanya kapan? Sebelum dibangun kan? Iya, Pak. Sebelum dibangun kamu dapatkan data apa namanya transaksi, berarti sudah ada jual belinya pada saat itu disepakati segitu. Ya itulah yang kamu pakai. Berarti ini nggak usah ngelihat itu ya, Pak, ya, potensi yang nanti ya, Pak. Nggak usah. Nanti kalau dia jadi, ada data transaksi lagi, misalnya gini, pembebasan lahan oleh PT Bintaro Jaya. Pada saat pembebasan lahan, misalnya harganya tanahnya cuma 1 juta rupiah misalnya. Terus Bintaro Jaya bangun jalan di situ harganya jadi 2 juta, ya kamu menilainya kapan? Menilainya saat pembebasan lahannya 1 juta. Kalau menilainya nanti setelah dia bangun perumahan, ya pasti akan naik. Nah, pasti akan naik itu kan nanti dibuat zona nilai tanah baru lagi di situ. Kan dibuat zona nilai tanah lagi di situ, kamu pecah-pecah lagi yang 1 juta itu naik. Gitu, Wahyu. Jadi yang kamu dapatkan kan data sekarang, dia kan sekarang nggak jual lagi. Artinya dia kan sekarang baru dibikin macam-macam. Nanti potensi naik. Nah, nanti setelah dia menjual, jadi developer itu menjual lagi, nah nilainya beda yang ada di situ, Wahyu. Bisa dimengerti, Wahyu? Oh, bisa, Pak. Kalau kecuali akan begini, mereka belum jadi, tapi di situ sudah menawarkan dengan brosur-brosur. Nah, itu bisa dimasukkan jadi tawaran barunya. Bisa, Wahyu? Bisa dimengerti, Wahyu? Bisa, Pak. Ya, kalau mereka terus, walaupun itu tanah kosong, tapi terus mereka sudah ada brosur-brosur dan ada yang sudah beli, nah itu bisa dipakai. Cuman kan biasanya kalau perumahan kan dia beli tanah dan bangunan, ya kalian harus nyari tanahnya tok. Tanahnya tok salah satu indikatornya bisa dilihat untuk kelebihan tanah diberikan harga misalnya 1 juta atau 2 juta per meter. Itu indikasi nilai tanahnya adalah kurang lebih 2 jutaan per meter. Tapi biasanya itu lebih mahal dari tanah per meternya. Gitu, Wahyu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman yang lain, masih adakah? Ya, kalau misalnya sementara nanti boleh ditanyakan lagi di pertemuan besok. Pertemuan yang ini saya memberikan beberapa slide, gitu ya. Saya memberikan beberapa slide yang intinya hanya mengulang. Ini memang teman-teman mungkin nggak terlalu, maaf ya, nggak terlalu penting lah, gitu ya, nggak terlalu penting. Peta-peta PBB kemarin kita juga sudah banyak bahas. Ya, kegiatan yang digunakan untuk pembuatan peta PBB gitu ya, dalam rangka pengelolaan PBB. Dalam arti
hanya memuat detail-detail simbol yang digunakan untuk PBB. Nanti kita belajar penyesuaian aja. Terus kemudian dalam peta PBB mencakup peta ada batas wilayahnya, ada batas blok, unsur perairan, oke ya, jalan raya, jalan tol dan lain sebagainya. Kemudian batas bidang tanah dan bangunan objek dan simbol atau landmark. Nah, ini ada beberapa peta, ya. Ada namanya peta wilayah, gitu ya. Ini peta di Sleman, gitu ya, di Jakarta, peta Sleman. Terus kemudian ada ini kecamatan kalau nggak salah, ini berbagai kecamatan. Terus ini peta desa, dalam satu kecamatan terdapat beberapa desa. Ya, kalau kabupaten biasanya masih banyak yang desa. Ya kayak di desa Catur Tunggal, desa Condong Catur, itu walaupun wilayahnya kota, tapi namanya masih desa. Namanya Desa Catur Tunggal, yang di UGM Desa Catur Tunggal, kemudian yang di UI Desa Condong Catur, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang desa nggak mau jadi kelurahan. Desa lebih enak jadi desa walaupun letaknya di kota. Tapi kalau yang wilayah kota madya gitu ya, sudah wilayahnya kelurahan. Karena ada dana desa itu mengakibatkan desa nggak mau lagi jadi kelurahan. Walaupun di tengah kota, isinya desa. Kayak saya tinggal di Gading Serpong, tinggal di sekitar BSD. Di BSD itu namanya masih desa. Walaupun wilayahnya Bumi Serpong Damai. Walaupun wilayahnya Sumarekon Serpong. Isinya itu kota mandiri semua. Tapi masih desa. Kemarin saya dapat undangan pilihan kepala desa. Wilayahnya kota. Ya mereka memang nggak mau jadi kota, nggak mau jadi kelurahan. Karena memang kalau desa dapat dana desa. Kalau desa malah justru bisa lebih leluasa. Tidak tergantung dari kabupaten, tergantung dari camatnya, tergantung dari bupatinya. Desa malah justru kepala desanya kan dipilih dengan pilkada langsung. Pilkades ya, secara langsung pilkades. Jadi mempunyai otoritas otonomi tersendiri di desa. Oke ya, saya lanjutkan. Nah ini peta blok, ini peta zona nilai tanah, sudah saya terangkan gitu ya, sudah saya terangkan bloknya seperti apa, zona nilai tanahnya seperti apa. Ini hanya ngulang. Terus nah ini juga sama, ini atributik dalam peta gitu ya, ini ada grid, terus ada jarak antar gridnya, seterusnya nanti dipelajari sendiri ini ya, pelajaran kartografi. Mungkin teman-teman dapat ilmu ukur tanah ya, ada keterangan lokasi, ada indeks peta, keterangan pembuat dan lain sebagainya. Terus fungsi peta PBB untuk mengidentifikasi letak PBB, ukuran luas objek pajak, kemudian merepresentasikan nilai peta ZNT-nya, kerangka wilayah, dan data masukan untuk pembuatan SIG PBB. SIG PBB itu adalah peta digital. Kalau kita ngomongnya Google Map taruh sekarang. Kalau dulu adanya SIG PBB. Di dalam SIG PBB itu ya model kayak Google Map itu, cuman isinya kotak-kotak. Ya peta-peta bidang, ya kayak peta blok persis seperti itu, tapi masuk ke dalam digital. Oke. Materi ini saya bahas sekilas ke teman-teman, sebentar teman-teman. Sebentar.
Nah, kayak penggambaran peta blok ini, mungkin teman-teman bisa belajar mandiri ya, simulasi mandiri ya. Nanti teman-teman belajar simulasi mandiri terkait dengan, nah, penggambaran peta blok gitu ya, pengukuran dengan gambar di apa namanya, di pemetaan ya, di pemetaan teman-teman sudah diajari, saya nggak ngulang lagi di sini. Silakan autodidak nanti belajar sendiri. Nah, kan ini kan lihat dengan ingat materi IUT, ilmu ukur tanah, gitu ya. Nah, cara untuk mencari luasnya gitu ya, di sini luasnya misalnya 108 km persegi. Nah, nanti silakan kalian belajar sendiri. Nah, ini untuk pemberian NOP. Ini dan seterusnya ya. Terus, nah, Google Map mengukur luas masing-masing desa atau kelurahan kalian, buat simulasi, buat peta zona nilai tanah ini ya, yang kita kerjakan ini aja. Buat zona nilai tanah menggunakan QGIS atau manual menggunakan Paint atau aplikasi sejenis, silakan. Yang penting diambil peta desa atau peta kelurahan kalian. Mau nyeken dari kelurahan juga boleh, silahkan. Nah, oke. Nah, terus bentar teman-teman. Kok nggak ada ya? Sebentar. Bisa tutup dulu aja. Nah, ini teman-teman. Kita latihan. Nah, kita latihan. Nah, ini nggak saya terangkan lagi. Ini adalah, nanti silakan dibaca sendiri, penilaian massal dari persiapan, pengumpulan data harga jual, kompilasi data harga jual, rekapitulasi, kemudian nilai tanah per meter persegi, taburannya, terus kemudian pembuatan batas imajiner, kemudian analisis ya. Kalau misalnya tidak ketemu data taburan kan berarti harus mencari objek acuan, membuat NIR-nya, peta ZNT, dan membuat laporan. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Tadi kita sudah diskusi dari awal, ya, melakukan penyesuaian tadi. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan data harga jual untuk membuat peta zona nilai tanah. Mengumpulkan data harga jualnya pakai apa? Pakai ini. Bisa diterima form Excel-nya, harga jual, kemudian pengumpulan data pasar properti. Bisa diterima ya, saya ya. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. kalian mengumpulkannya pakai ini. Ya, kalian mengumpulkannya pakai ini. Oke. Setelah mengumpulkan pakai ini, formulir pengumpulan data pasar properti. Silahkan mau dicetak boleh, mau dimasukkan ke dalam soft copy juga boleh. Nah, setelah kalian mencari data formulir jual beli tadi, gitu ya, ngisi ini, terus kemudian yang kedua,
Nih, kompilasi data harga jual. Kalian masukkan data yang diperoleh dari formulir 1 tadi dalam formulir 2 ini. Ya, ke dalam formulir 2 ini. Ke dalam formulir 2 ini, sorry ya, saya tutup lagi. Maaf ya, saya keluar masuk terus ya. Maksudnya menyesuaikan dengan formnya ya, menyesuaikan dengan formnya. Maaf ya. Nah, pakai formulir 2 ini. Nih. Nomor datanya kalian tulis 1 sampai dengan 30. Alamat objeknya ditulis di mana, NOP-nya kalau ada NOP silakan ditulis, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nomor registernya dikosongin, ini kode ZNT-nya boleh kalian pakai kode ZNT yang rancangan kalian. Ya, kode ZNT ini adalah kode ZNT yang kalian bikin, kalian rancang. Terus kemudian nilai transaksinya misalnya 500 juta, misalnya penyesuaian data. Penyesuaian data ini kalau untuk penawaran ini disesuaikan terhadap jenis datanya. Kalau ini transaksi, kalau misalnya jual beli di sini penyesuaian terhadap waktunya. Penyesuaian data kalau jadi ini cuma satu. Kalau transaksi jual beli disesuaikan di sini, kalau transaksi penawaran disesuaikan di sini. Nah, estimasi nilai bangunan di pertanyaan si Putu. Ya, si Putu Radit tanya, nilai bangunannya di mana? Ya di sini. Kamu bisa nilai bangunan itu dari BKB, dari DKPB, dari pemborong. Nah, itulah nilai bumi. Oke, setelah ketemu nilai bumi, dikurangi luas buminya berapa? Kalian nanya kepada yang jual, ini luas buminya berapa? Ketemu nilai bumi per meter. Ya, sorry, ini tadi estimasi tanggal per transaksi itu datanya, sorry ya, enggak datanya. Estimasi nilai per tanggal transaksi. Oke, sorry. Ini misalnya, sorry ya, ini penyesuaian data. Kalau data transaksi, berarti di sini ada duitnya berapa. Tapi kalau misalnya ini data jual beli, di sini tetap data transaksinya berapa. Jadi gini, sorry teman-teman ya, maaf atas penjelasannya. Karena di sini keluar lagi penyesuaian menurut waktu, sorry. Di sini keluar lagi penyesuaian menurut waktu. Jadi gini, ini pada tanggal penilaian berapa? Misalnya sekarang kita temukan misalnya 500 juta, terus kemudian penyesuaian jenis datanya, kalau ini berarti data penawaran, berarti dikurangi 10% atau dikurangi 20%. Nah, tinggal nanti di sini ketemunya berapa. Kalau di sini tidak ada penyesuaian jenis data, berarti nilainya sama akan dengan ini. Oke, nah terus kemudian dibawa ke sini, estimasi penyesuaian waktu disesuaikan terhadap data di tanggal 1 Januari. Setelah ketemu nilai bumi di sini disesuaikan lagi menurut waktu untuk tanggal 1 Januari. 1 Januari 2022. Nah, kita sepakatinya 1 Januari 2022. Nah, ketemu nilai bumi per meter per tanggal 1 Januari 2022. Oke, nah, sorry teman-teman ya, saya keluar lagi. Teman, ini saya kasih peraturan yang lama, tahun 99.
Mungkin teman-teman udah lahir belum tahun 99? Belum, Pak. Belum ya? Peraturannya ya daripada kalian ya. Saya 99 ini baru masuk DJP. 1 Maret 1999 baru kerja di DJP. Nah, ini teman-teman. Nanti silakan dibaca aturannya. Ini aturan ini gunanya ini. Teman-teman minimal punya pandangan untuk melakukan penyesuaian. Ya, fungsinya itu teman-teman biar belajar untuk melakukan penyesuaian. Adjustment. Nah, ini ya. Penyesuaian transaksi, waktu transaksi. 5 sampai dengan 10% per tahun. Nah, jika transaksi diketahui adalah tahun 95 untuk 99, maka rumusnya ini. Terus jenis transaksi. Kalau jual beli tidak ada penyesuaian. Kalau penawaran datanya dikurangi 10 sampai dengan 20%. Kalau dari camat PPAT-nya datanya ditambah 30 sampai dengan 40%. Kalau dari notaris PPAT datanya dikurangi 20 sampai dengan 30%. Tapi ini kan panduan yang dulu ya. Ya paling-paling kalau kalian hanya menggunakan yang ini aja, jual beli sama penawaran aja. Jual beli berarti tidak ada penyesuaian data. Kalau penawaran bisa di minus 10 sampai dengan 20%. Ini kan panduan. Sebetulnya di minus 5% pun juga nggak ada masalah. Nah, ini gini, makanya saya kasih ini tuh Mbak sebagai teman-teman tahulah. Nah, ini berdasarkan jalan protokol sesuai dengan panduan DJP. Nah, apabila objeknya ada di jalan protokol, data pembanding yang lain ada di jalan protokol, maka 0%. Apabila objek yang dinilai berada di jalan protokol, objek pembandingnya di jalan ekonomi, maka objek pembanding ini ditambah 15%. Apabila tadi objek yang dinilai di jalan protokol, kita mendapatkan dari gang, maka ditambah 40%. Ini fungsinya itu teman-teman. Ya, fungsinya sebetulnya itu. Nah, ini tadi pertanyaan siapa tadi? Siapa yang tanya sawah tadi? Si Willis atau siapa? Nah, sawah nih. Apabila yang dinilai adalah perumahan, nilai pembandingnya sawah, maka sawah ditambah 30%. Tapi kan dalam satu zona nilai tanah harusnya sawah semua. Sehingga harusnya tidak dilakukan penyesuaian karena sawah dan sawah. Itu ya. Nah, terus ini sama terus. Nah, ini tadi kan sebetulnya ini adalah surat dari kantor pusat, SE dari kantor pusat. SE dari kantor pusat sampai di bawah dibuat keputusan kepala kantor. Nah, ini contoh keputusan kepala kantor pada saat itu pelayanan PBB di Bandung 2. Berdasarkan yang tadi dibikin sendiri sama kepala KBBB-nya. Nah, ini contohnya ini. Susah melakukan rotasi, saya nggak usah transaksi, saya nggak usah ini ya. Nah, ini contohnya nih. Maaf ya, saya miring gini ya. Faktor penyesuaian. Waktu transaksi, apabila waktunya tadi, dari waktu yang kita menilai, sampai dengan 1 sampai dengan 3 bulan, ditambah 2%. Apabila kita menemukan datanya sekarang, untuk berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari, maka bisa ditambahkan 2%. Kalau 3 sampai dengan 6 bulan bisa ditambahkan 3%. 6 sampai dengan 9 bisa ditambahkan 6% dan seterusnya sampai 5% ini. Nah, ini contohnya. Kalau dalam di atas 6 tahun waktunya, waktu transaksi ditambah 57%. Di atas 5 sampai dengan 6 tahun ditambah 47%. Nah, ini jenis transaksi. Kan jual beli 0 penyesuaiannya, terus tukar menukar ada tambah 5%. Enggak ada nih ya, kita jual beli aja. Yang lain tukar menukar enggak ada.
Nah, ini kayak nggak ada sama. Ya, ini jenis haknya. Kalau jenis haknya ini sama gitu ya, hak milik dan hak milik ya 0. Kalau yang dibandingin apa objek ini objek yang dinilai adalah hak milik, pembandingnya HGB, maka yang HGB ditambah 2% nilainya dan seterusnya ya. Jadi saya belikan aturan yang lama itu biar teman-teman minimal bisa membaca dan punya pegangan dalam melakukan penyesuaian. Maksud saya itu seperti itu. Contoh, makanya saya kasih contoh, ini ada aturan yang lama yang punya seperti itu yang mungkin sekarang sudah tidak berlaku lagi, toh kantornya juga sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa untuk melakukan belajar penilaian tanah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Radit. Untuk penyesuaian waktu itu berarti hanya dipakai untuk jenis data yang transaksi, Pak ya? Transaksi, ya. Berarti untuk yang nanti memang data transaksi, penyesuaiannya enggak ada penyesuaian waktu, Pak ya? Penawaran nggak ada, penawaran nggak ada. Oh ya, Tapi penawaran. di penawaran tadi kan, ya, di penawaran tadi bisa di minus berapa tadi? 10 sampai dengan 20. Tapi sebetulnya itu nggak baku. Jadi orang ada menawarkan 1 miliar, nah berdasarkan data tadi, panduan tadi, boleh di minus 10 sampai dengan 20%. Oh, dia kalau laku berarti sekian. Per tanggal penilaian. Per tanggal penilaian. Kalau dibawa ke tanggal 1 Januari, berarti dia boleh ditambahkan waktu. Ini kan kalau kita ngomongnya per tanggal penilaian, per sekarang. Ya, bisa dimengerti Radit ya? Oke. Nah, kan kalau PBB kan per tanggal 1 Januari. Dari tanggal sekian, sekarang dibawa ke 1 Januari. Ya sebetulnya sekarang sampai 1 Januari sih nggak ada bedanya, maksudnya masih dalam satu range yang tetap. Tapi kalau kamu menemukan datanya di bulan Juli yang lalu, kalian bawa ke 1 Januari ya berarti ada bedanya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Ini kita baru sampai form 2 dulu ya. Kita baru sampai form 2 dulu tadi. Oke, sudah nggak ada? Saya lanjutkan lagi. Terus, bentar. Nah, sudah ketemu form 2-nya. Terus kemudian melakukan kan kompilasi data harga jual. Terus melakukan rekapitulasi data dan plotting dari harga jual. Ya, rekapitulasi tadi mereka di dalam form ini, terus plotting ya apa namanya? Kalian bisa melakukan plot di tadi apa namanya di membuat sebaran datanya. Nah, terus peta taburan data harga jual, data pembanding. Nah, ini dibuat di data-data tadi, di peta zona nilai tanah, kemudian membuat batas imajiner ZNT. Nah, ini kan sementara ini terus nanti disesuaikan dengan bidangnya. Nah, sorry ya, saya ganti slide pakai yang ini nggak enak. Pakai slide yang lain, bentar. Nah, pakai slide yang ini juga slide-nya sudah saya berikan ke teman-teman ya. Nah, ini kan sama. Nah, ini kan form 2-nya kurang lebih seperti ini. Ada data dia mencari ada data 1, data 2, data 3 dari formulir 1 ada data 3 ini gitu ya, data 3 ini. Terus kemudian dari ini nah dimasukkan ke dalam form 1. Dimasukkan ke dalam formulir 1. Formulir 1-nya ini. Terus
dimasukkan ke formulir 2 tadi. Ya kan, penyesuaian jenis data 0, ini minus apa tambah 30, ini 10 dan lain sebagainya. Gitu kan? Terus penyesuaian menurut waktu karena tanggal transaksi ketiga ditambah atau dikurangi tadi. Karena ini harus tanggal 1 Januari. Ya, nilai bumi per meternya ini. Ini berarti nilai bumi, kok ada nilai bumi 2? Sorry, ini yang satu estimasi per tanggal transaksi kan? Estimasi per tanggal transaksi, yang ini per tanggal 1 Januari. Dibawa ke tanggal 1 Januari. Nah, terus kemudian nah, ini kan kalian mau bikin ini apa namanya zona nilai tanah nih. Ini zona nilai tanah yang kalian bikin. Ini kalian bikin zona nilai tanah yang kalian bikin. Nah, terus dari situ kalian kasih nama kan ini. Nah, dari situ terus kemudian di plotting. Ini kan udah jadi ada beberapa, nah di plotting. Nah, ini. Sorry. Nah, ini diplot. 1, 2, 3 ternyata ada di zona AC. Nah, di zona AC, terus kemudian menggunakan formulir 3 untuk melakukan penyesuaian. Nah, ada 3 jenis data. Formulir 3-nya ada di sini. Ini form 3. Ya, jadi sudah dipakai form 1, sudah dipakai form 2, sudah dipakai form 3. Oke, sampai di sini dulu. Saya belum menerangkan untuk yang form 2A, untuk form 3A. Yang jelas form 1, form 2, form 3. Untuk mencari tadi untuk kondisi yang ideal. Untuk kondisi yang ideal yang ini. Dalam satu zona terdapat 3 data pasar. Dalam satu zona nilai tanah terdapat 3 nilai pasar. Tadi ya Willis ya, kalau ini sawah semua, ya sudah 1, 2, 3 sawah semua ini satu zona, tidak perlu lagi disesuaikan. Karena di sini ya memang isinya sawah semua. Tapi kalau yang isinya Kopassus Cijantung nggak perlu disesuaikan lagi pakai zona nilai tanah yang lain saja. Untuk menyesuaikan yang Kopassus Cijantung nggak perlu masuk lagi, keluar saja. Oke teman-teman, seperti itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum mohon maaf, kuliahnya saya akhiri teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi di besok. Besok kita sambung lagi. Karena besok pelajarannya juga masih sama, penilaian massal untuk tanah dan bangunan. Ya. Kita apa namanya untuk melakukan penyesuaian. Untuk teman-teman ada panduan untuk melakukan penyesuaian. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Karena waktunya tinggal 10 menit, saya harus ngisi portal dan lain sebagainya. Masih adakah? Devi hadir nggak Devi? Mana Devi? Devi belum absen. Di room Zoom ada tapi Pak. Ada Devi ya? Ada Pak. Oke. Terus Hero. Mana Hero? Sepertinya terkendala Pak, tapi di grup WA sudah absen Pak. Hero Pak. Oke. Oke ya, yang belum absen tinggal Devi sama Hero. Oke, nanti saya absenkan kalau gitu. Oke teman-teman ya, untuk sementara kuliah kita ke-8 saya akhiri ya, karena waktunya juga tinggal 8 menit, saya harus mengisi portal. Besok saya lanjutkan lagi, karena kita juga belum tuntas
untuk hari Kamis ya, hari Kamis kita lanjutkan lagi pukul 10.30. Mungkin itu dulu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke teman-teman ya, saya keluar dari Zoom ya. Nanti teman-teman juga ikut keluar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak.